Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Abdul Khalik, salah satu dosen dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi mengenai beberapa dampak dari game online. Seperti kita ketahui bahwasanya namanya game online di tahun 2021 ini tentu menjadi salah satu hal yang banyak sekali disukai oleh orang-orang, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa, banyak yang menyukai game online itu. Sebenarnya apa itu game online? Game online adalah sebuah permainan yang berbasis elektronik dan visual yang memanfaatkan teknologi media visual elektronik. Seperti apa aja perangkat-perangkatnya, baik itu bisa diakses melalui HP, baik itu melalui komputer ataupun laptop. Nah, tentu game online itu memiliki manfaat sendiri, tetapi di sisi lain juga ada dampaknya. Nah, dampak dari game online ini ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah tentu kita bisa mengaktifkan sistem motoriknya. Jadi gerak tubuh kita mungkin lebih baik, terutama gerak tangan tentunya ya. Kemudian mudah menangkap informasi. Selanjutnya kita juga bisa cekatan dan sigap untuk bertindak ya. Seperti kita ketahui bahwa dengan bermain game juga ada strategi-strategi tertentu yang harus kita kembangkan. Namun ada juga dampak-dampak negatif ketika kita terlalu fokus dengan game online itu sendiri. Yang pertama, kesehatan kita mungkin menurun. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mungkin kita malas makan, mungkin kita malas minum, mungkin kita malas bergerak atau berolahraga misalnya. Sehingga kita juga kadang menjadi mudah emosi ketika kita kecanduan bermain game online. Nah, berikutnya kita juga terkadang lupa waktu, lupa belajar, lupa mengerjakan PR, lupa mengerjakan tugas-tugas rumah misalnya karena terlalu fokus dengan game online. Nah, ini dampak-dampak negatif yang harus kita hindari. Nah, terdapat beberapa hal yang membuat orang mengapa sih orang bisa kecanduan online. Yang pertama, tidak bisa menyelesaikan permainan sampai tuntas. Jadi terus aja penasaran pengen bisa menyelesaikan game ini gitu karena penasaran. Berikutnya selalu ingin menjadi pemenang. Tentu banyak tantangan-tantangan yang membuat kita menuntut kita untuk bisa memenangkan tantangan tersebut di dalam game itu sendiri. Berikutnya kita menjadi bangga jika semakin mahir bermain game online itu sendiri. Contohnya apabila level kita naik, yang dimainkan akan semakin hebat dan orang-orang senang sehingga menjadi pecandu gitu. Karena dia misalnya menang, masuk level berikutnya jadi kecanduan. Itu salah satu bentuk contoh dari kecanduan itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang membuat orang candu dengan game itu sendiri. Kenapa sih orang jadi pengen terus gitu untuk bermain game? Ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya. Faktor internalnya misalnya karena mungkin kita merasa bosan, ingin refreshing, pada akhirnya kita bermain game. Kemudian kita tidak bisa mengatur prioritas. Sebenarnya mana sih yang harus diutamakan? Apakah bermain game, apakah mengerjakan PR, apakah makan, atau mengerjakan pekerjaan rumah? Berikutnya juga kita kurang menjaga diri, kita kurang mengontrol sebenarnya kalau memang perlu bermain game, berapa sih waktu yang dibutuhkan sebenarnya gitu kan, tidak berlama-lama gitu. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang pertama lingkungannya tidak terkontrol. Mungkin tidak ada orang yang mengawasi kita bebas-bebas aja bermain game misalnya. Kemudian hubungan sosial yang kurang. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kalian terlalu fokus dengan bermain game, kalian lupa bahwa kalian itu seharusnya juga bermain di luar, di taman bermain dengan teman-teman kalian, dengan rekan-rekan kalian yang justru permainannya bisa lebih seru lagi bersama-sama gitu. Kemudian kurangnya kebersamaan dengan keluarga. Tentu orang sekitar kita yang kita sayangi itu juga kita harus bisa membantunya atau tidak mengabaikannya. Beberapa gejala umum. Nah, ini kalau misalnya kalian kecanduan online, ada gejala-gejala yang muncul. Misalnya, gejala umumnya ini bermain game selama berjam-jam. Nah, ini salah satunya kalau misalnya sudah berjam-jam berarti kalian sudah kecanduan. Kemudian yang kedua, kalian mungkin tertidur di sekolah. Kenapa? Karena ya terlalu lelah, terlalu banyak begadang misalnya, terlalu banyak bermain game sehingga ketika di sekolah tertidur atau mengantuk gitu. Yang ketiga, melalaikan tugas, baik itu tugas rumah, tugas PR, tugas sekolah juga itu kalian abaikan. Yang keempat, nilai sekolah kalian akan menurun. Mengapa? Karena fokus kalian itu bukan pada kewajiban belajar kalian, tetapi justru malah ke game online.
Yang kelima, berbohong tentang game. Ini berbahaya ya, jangan sampai kalian berbohong cuma gara-gara bermain game. Yang keenam, ogah bermain dengan teman ya. Ini penting untuk bisa bermain dengan teman-teman kalian, bisa bersosialisasi dan bergabung dengan teman-teman kalian. Kenapa? Karena kalau terus-terusan bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Yang ketujuh, cemas dan mudah marah. Itu kenapa? Karena ya otak kalian yang terlalu berpikir tentang game online, tidak berpikir hal-hal lain yang justru lebih penting daripada itu. Nah, ada gejala fisik yang ditimbulkan dari game online ini. Nah, ini yang mungkin kalian harus hindari, jangan sampai ini bisa terjadi. Contohnya, mungkin ada gangguan tidur, kalian menjadi susah tidur gitu, pengennya main game terus gitu kan. Itu juga bermasalah. Berikutnya mungkin bisa sakit punggung, sakit kepala, mata kering, malas makan, malas mandi. Itu beberapa gejala-gejala fisik yang ditimbulkan ketika kalian kecanduan online. Bahkan ketika sudah puncaknya, yang paling berbahaya adalah tangan kalian menjadi kaku karena terus bermain game online. Misalnya tangan kalian menjadi kaku, itu namanya carpal tunnel syndrome. Ini adalah salah satu penyakit yang ditimbulkan ketika kalian terlalu lama bermain game sehingga tangan kalian bergerak-gerak sendiri gitu. Nah, itu salah satu gejala fisik yang cukup berbahaya dan cukup serius yang jangan sampai ini terjadi. Lalu, bagaimana sih mengatasi kecanduan ini? Nah, ketika kalian sudah senang bermain game, untuk menguranginya seperti apa? Yang pertama, kalian perlu bersungguh-sungguh untuk bisa mengurangi permainan game ini, atau kalau perlu ya ditinggalkan gitu. Jadi harus punya niatan yang baik bahwa ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang kedua, mencari aktivitas lain. Jangan sampai kalian pengennya main game, terus carilah aktivitas-aktivitas di luar, entah itu membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau misalnya bermain dengan teman-teman di taman bermain. Batasi waktu bermain. Batasilah waktu bermain game kalian. Misalnya kalau memang itu perlu, cukup setengah jam saja misalnya, itu udah oke lah. Kemudian jangan banyak bergaul dengan teman yang suka bermain game online. Karena kalau kalian bertemannya dengan teman yang seperti itu, kalian jadi penasaran untuk mengikutinya. Kemudian meminta bantuan orang terdekat. Ketika kalian punya masalah, ada hal yang ingin dibicarakan, maka mintalah bantuan orang terdekat untuk bisa memberikan solusi. Maka dari itu, tetaplah semangat, rajinlah belajar, dan raihlah prestasi supaya bisa membanggakan orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.